Halo Halo, Mbak. Mbak Dedita. Waalaikumsalam. Iya Mbak, Gimana Mbaknya? di Purworejo Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Selamat untuk yang bergabung ya. Selamat sore. Eh, Langsung aja ya Mbak. Kan ini kan temanya Jalan Cinta Menuju Rahmat. Ya Kak. Maksudnya di sini sih apa sih? Kok bisa Jalan Cinta Menuju Rahmat? Kayak eh, sesuatu banget gitu. Boleh dijelaskan? Jalan cinta ini gini loh Mbak. Jalan cinta ini tuh saya dulu itu belum mengenal Tuhan saya yang sebenarnya. Yang pertama saya apa ya? Saya di mendaki di jalan ini itu dari saya awalnya dari mimpi. Pertama, yaitu saya bermimpi, tapi awalnya itu saya terinspirasi oleh almarhum bapak saya, gitu Mbak. Mimpi apa itu Mbak yang membuat Mbak akhirnya menjadi mualaf gitu? Sebelum mimpi kan saya itu kalau di agama saya yang dulu itu kalau di Islam itu tahajud ya. Kalau di agama saya dulu namanya itu novena 3 kali salam Maria. Nah, itu kan dilakukan selama 9 hari berturut-turut. Nah, saya doa itu sampai 9 hari berturut-turut. Yang doa saya itu cuma cuma satu. Ya Allah, eh dulu belum ya Allah, Deng. Dulu ya Tuhan, jika saya dikehendaki untuk masuk Islam, tolong pertemukan saya dengan sosok Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti apa. Terus doa yang kedua, kalau saya memang ditakdirkan tetap di agama saya yang dulu ya, saya dipertemukan oleh Tuhan saya gitu tuh. Terus hari pertama itu belum dikabulin Mbak, hari kedua juga belum dikabulin. Terus hari ketiga nih Mbak, hari ketiga saya itu di mimpi kayak benar-benar saya itu ketemu sesosok orang yang dia itu sesosok orang itu tanpa wajah dan itu tuh hanya cahaya aja Mbak. Dan paginya itu membuat saya itu kayak tentram, nyaman gitu loh Mbak. Gitu sih Mbak. Terus akhirnya hari ketiga ini kan saya masih bimbang karena saya belum mantep ya Mbak ya. Terus selanjutnya di hari kelima ini saya itu bertemu dua jalan Mbak. Nah, dua jalan itu tuh ada jalan kanan sama jalan kiri. Nah, saya itu milihnya jalan kiri. Harusnya kan saya milihnya jalan kanan. Tapi ternyata di jalan kiri itu saya ketemu hutan belantara, tidak ada apa-apanya dan saya itu merinding. Terus saya langsung lari dan ternyata emang saya dimantepkan lagi dari mimpi yang kelima itu buat saya menjadi mualaf gitu Mbak. Eh, Setelah mantap itu kakak itu maksudnya apa tindakan kakak? Eh, Belajar ke ustadz atau gimana? Atau yang tanya temen yang agama Islam atau gimana ya kak ya? Kalau boleh tahu. Oh, kalau itu sebelum masuk Islam, karena kan saya juga belum syahadat ya waktu itu. Eh, yang pertama, saya kan dulu dari SMP ya Mbak ya, Hidayah itu tuh dari SMP kelas 9. Nah, saya itu mendatangi guru agama SMP saya minta ke beliau, Bu, saya mau belajar agama Islam, tolong ajarkan yang paling dasar dan tolong ajarkan saya membaca Al-Quran gitu Mbak. Nah setelah itu saya benar-benar diajari sama beliau dan akhirnya sampai dulu itu sampai Iqra 3 kalau nggak salah, saya juga agak lupa. Terus akhirnya nggak berlanjut dan belum syahadat juga waktu itu Mbak. Gitu Mbak. Berarti itu kakak masih ke gereja atau gimana? Atau
ngejalanin agama yang sebelumnya gitu Kak? Kalau itu. Kalau kalau itu ya dia itu dari keterpaksaan saya ke itu ke situ, tapi dalam hati itu udah gundah gulana, udah gimana ya, menggebu-gebu pengen keluar dari daerah itulah Mbak, gitu Mbak. Saya juga dulu sering nyolong-nyolong buat itu ke masjid, tapi kan nggak ada yang tahu. Kalau Kakak setelah memeluk agama Islam itu bagaimana ya perasaannya? Kan sebelumnya yang tadinya itu perasaannya kan kayak mencuri-mencuri waktu untuk ke masjid atau baca Iqra atau itu kalau memeluk agama Islam terkabul itu bagaimana perasaannya? Perasaan saya ya jelas saya lebih senang, lebih nyaman, lebih damai daripada yang dulu. Kenapa saya lebih damai? Karena dengan saya apa ya, intinya saya itu kan dulu juga, ya maaf ya Mbak, saya tidak menutup aurat. Dan setelah saya menutup aurat itu rasanya nyaman, tenang, dan tidak ada yang mengganggu saya gitu Mbak. Eh, Soal menutup aurat itu Kak, eh, itu setelah benar-benar mualaf atau beberapa bulan atau gimana gitu ya? Kalau boleh tahu. Kalau itu kan saya belum syahadat ya Mbak ya. Cuma saya mulai mulai berpakaian panjang itu dari SMP, tapi kan belum berkerudung karena di rumah juga maksudnya belum belum ada restu lah dulu gitu Mbak. Soal restu itu Kak, eh, gimana itu kayak maksudnya perjalanannya kan dari agama sebelumnya ke Islam itu kan biasanya nggak ada perdebatan, ada pertentangan. Itu bagaimana ya perjalanan? Kalau saya sih dulu merayu ibu saya buat apa ya, buat saya bisa masuk Islam gitu. Tapi ya akhirnya alhamdulillah atas izin Allah dipermudahkan semuanya gitu Mbak. Eh, tapi kalau di keluarga sendiri itu sebenarnya itu ada atau enggak sih Mbak yang beragama Islam begitu? Sebenarnya ada almarhum bapak saya. Kalau dari keluarga ibu itu dari mbahnya mbah saya. Berarti Mbah Buyut ya Mbak ya? Oh, ya. Mbahnya mbah saya, iya. Tapi kayak maksudnya dari kan nggak mungkin kayak 1 minggu atau 1 bulan memutuskan mualaf gini-gini kayak dari keluarga itu kayak akhirnya bermusuhan atau langsung setuju gimana itu nggak. Ya alhamdulillah semuanya diperlancar Mbak, dan dan saya juga apa ya, dikasih jalan buat ke apa ya, kayak saya pindah itu ada buat ngurus ke negara, buat ngurus ke apa ya, KUA juga gitu Mbak, dan prosesnya itu juga nggak ribet. itu dibantu siapa ya Mbak kayak maksudnya berangkat sendiri atau ada keluarga yang mendukung atau dari teman atau bagaimana itu Kak? Kalau dulu itu saya kan dulu jadi konselor sebaya ya Mbak di SMK. Saya kan masuk Islamnya di SMK kelas 1. Dulu ketemu sama asisten psikolog di itu Pusat Pemberdayaan Keluarga. Terus saya ke sana buat konseling dan akhirnya dibantu sampai saya itu bisa apa ya, pindah pindah agama lewat sekolah, juga lewat ini Mbak, lewat KUA juga. Dan ibu saya juga memasrahkan ke Puspaka buat saya itu diuruskan sama sana Mbak, gitu Mbak. Allah. Ada nggak perasaannya sekarang Aduh terwujud? Mbak, aduh banget Mbak, ya Allah. Oh, kan kalau setelah kayak maksudnya kalau dulu mungkin agama sebelumnya kakak mungkin keinginan ke tempat sana sana atau gimana gitu ya. Kalau setelah masuk Islam itu adakah tempat yang ingin kakak kunjungi gitu? Ka'bah Mbak, Mekah.
Insya Allah. Amin. Hmm, kakak kan sekarang bergabung menjadi Cats Indonesia, jadi anggota Cats Indonesia. Setelah mengenal Cats Indonesia, mengerti Cats Indonesia itu seperti apa, itu perasaan kakak atau maksudnya makna mengenal Cats dan kayak apa ya manfaatnya ke diri kita juga itu seperti apa sih kak? Eh, saya bersyukur banget ya Mbak ya udah bisa mengenal Cats Indonesia, dan Cats Indonesia itu mengajarkan saya, terutama buat Coach Indra Jaya selaku founder Cats, mengajarkan saya bahwa mencari Tuhan itu tidak keluar Mbak, tapi mencari Tuhan itu di dalam. Kenapa mencari Tuhan di dalam? Karena eh, dengan kita semakin mengenal diri kita sendiri, ke dalam diri kita sendiri, maka kita ini tuh semakin mengenal Tuhan kita, gitu Mbak. Yang diajarkan Coach Indra juga seperti itu. Mengenal diri sendiri ya. Kalau sudah Iya Mbak. mengenal kakak gimana sih kak? Apa Mbak? Suaranya tidak terdengar. Nah, kalau itu perasaannya bagaimana? Perasaan yang gimana nih Mbak? Kalau sampean udah mengenal, sekarang kan diajarkan tuh. Kalau sudah mengenal itu perasaannya, perasaan kakak yang sekarang kakak alami itu bagaimana? Dengan sebelum mengenal. Ya setelah mengenal ya saya ini ya semakin tahu tentang apa ya, Tuhan saya sendiri. Maksudnya Tuhan dalam artian Allah gitu Mbak. Dan semakin apa ya, semakin merasakan cintanya Allah di dalam diri saya gitu Mbak. Monggo yang mau bertanya bisa di kolom komentar. Uh, Perjalanan menjadi mu'alaf itu seperti apa sih kak? Kayaknya kak besarnya kan kayak berat atau lika-liku atau gimana itu gimana kak? Ada asin, manis, pahit, asam. Nah. Ya, iya. Ya ada pahitnya juga sih Mbak. Ada juga dari teman dulu, ada yang menjauh, ada yang apa ya namanya, dari ya pokoknya banyak lah Mbak, tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Kayak kakak pernah nggak sih kayak maksudnya rasa jadi mu'alaf kok kan pasti perjalanan awal itu kan mesti sulit ya kak. Kayak maksudnya kok bisa begini atau rasa yang menyesal atau gimana itu ada nggak sih kak? Atau terlalu berat atau gimana itu? Kalau menyesal nggak ada sih Mbak. Menyesal mengenal Tuhan itu nggak ada. Tapi malah semakin gembira, semakin tenang, semakin damai. Gitu Mbak. Masya Allah. Berarti kakak tuh mengenal, maksudnya benar-benar menjadi mu'alaf itu pada usia berapa? SMP tuh usia berapa ya Mbak? Lupa saya. 15 apa ya? Kayaknya 15 loh, tahun 2018. Saya kan sekarang 19, berarti ya 15. Ya Allah, Alhamdulillah ya kak. Iya. Nah, jadi kayak maksudnya uh, Islam kak juga damai, tenang, mengenal diri sendiri dan mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih pasrah juga ya kak. Iya Kak, betul banget. Ada cerita-cerita kak kayak pengalaman atau gimana gitu pas Hmm,
Pengalaman apa ya, Mbak ya? Pengalaman Ya, menjamak sholat sampai 50 rakaat, Mbak. apa Kak? Maaf, bilang. Pengalaman pengalaman menjamak sholat sampai 50 rakaat. Ya Allah, bagaimana itu Kak? Boleh diceritain tuh? Ya, ya dulu itu tuh apa ya, Mbak ya? Dulu kan emang saya kan awalnya diam-diam dulu, nggak maksudnya udah ngomong sama keluarga, cuma buat syahadatnya itu kan diam-diam. Terus dari guru ngaji saya kan buat apa ya, diijazahi buat kamu tuh boleh sholat tapi dijamak karena itu dalam apa ya, dalam keadaan terdesak dan di rumah nggak bisa sholat, dan akhirnya ya itu selama 7 hari saya dijamak sholatnya gitu, Mbak. Ya Allah. Itu bersembunyi-sembunyi atau terus terang gitu Kak? Ya bersembunyi-sembunyi sih, Kak. Kalau sekarang gitu, bagaimana Kak? Udah biasa, bebas, memiliki tempat sendiri atau gimana gitu? Iya, kalau sekarang alhamdulillah lebih bebas, lebih nyaman, lebih leluasa. Karena kan udah mengantongi ridho dan apa ya, ridho dan kepercayaan dari ibu. Gitu, Mbak. Senang ya Kak? Alhamdulillah ikut senang Kak punya. Iya dong, Kalau Mbak. nah, manisnya menjadi mu'alaf kayak maksudnya benar-benar dapat gitu loh Kak. Kayak Masya Allah banget, akhirnya aku mendapatkan ini atau ini itu yang sangat berkesan di dalam hidup. Enggak, Kak. Apa ya, Mbak, yang sangat berkesan ya, Mbak ya? Ya, ya itu sih, Mbak. Bisa mengenal eh, Tuhan saya yang sebenarnya gitu, Mbak. Dan apa ya, kayak ngerasain hidayah itu tuh kayak apa ya, kayak ini tuh kayak langka lah, hidayah itu tuh nggak buat semua orang dan hanya buat orang-orang yang dikehendaki sama Allah aja, dan alhamdulillah saya termasuknya gitu, Mbak. Seneng banget lah rasanya. Alhamdulillah. Monggo yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar. Tapi soal tadi tuh masih rada-rada kita menuju rahmat. Maksudnya itu kayak apa ya? Bener-bener rahmat yang besar banget itu yang kakak dapatkan itu bagaimana sih kak? Yang bener-bener perjalanan tadi itu kayak Gimana, apa Mbak? ya? Suaranya terputus. Jalan cinta, cinta menuju rahmat. Jadi jalan cinta, cinta itu bagaimana? Maksudnya dari kakak itu anggapannya cinta menuju jalan cintanya kakak itu seperti apa sih sebenarnya untuk menuju ke rahmatnya Allah gitu. Jalan cinta ya, jalan jalan gimana ya, Mbak ya? Jalan ya itu, Mbak, jalan berjuangnya saya mendapatkan cintanya Allah. Terus apa ya, selain mendapatkan cintanya Allah juga ridhonya Allah, ridhonya ibu juga. Dan apa ya, ya semoga ibu saya nanti diberikan hidayah juga sama seperti saya gitu, Mbak. Harapan saya sih seperti itu. Berarti ibu kakak Kak Denita itu masih beragama lain ya kak ya. Amin, semoga terkabulkan kak. Lancarkan, Amin. kabul. Eh, Kayak maksudnya kan itu jadi beda agama tuh kakak sama temen apa sama ibu kakak. Perasaan kakak itu gimana sih? Kayak harus sholat sendiri-sendiri. Maksudnya
ibunya itu dengan agama yang sebelumnya, agama kakak yang sebelumnya, kakak dengan agama Islam, itu perasaan kakak itu seperti apa sih? Ya saya saling menghormati sih sama ibu saya. Ibu saya sholat dengan kepercayaan ibu saya sendiri. Saya juga sholat dengan kepercayaan saya sendiri, dan apa ya, saya sengaja buat dua ruang buat saya dengan ibu itu, apa ya, biar ada kayak apa ya, kayak rasa menghargai saya dengan ibu saya gitu loh Mbak, biar ibu saya itu lebih leluasa dalam beribadahnya dan saya juga lebih leluasa dalam beribadahnya gitu. Uh, kan sekarang ini memasuki bulan Ramadan, udah bulan Ramadan nih Kak, apalagi habis ini Lebaran juga. Kalau Ramadan gini, perasaan kakak tuh kayak seperti apa sih? Maksudnya kan lain-lainnya itu masih satu lingkup rumah itu beda agama gitu loh. Ya perasaannya ya biasa aja sih Mbak, malah ibu saya membangunkan saya pas sahur, memasakkan makanan buat saya, terus menyiapkan buat buka, tapi kadang ya saya sendiri, tapi seringnya juga ibu gitu Mbak, layaknya anak dengan ibu lah. Alhamdulillah berarti. Layaknya ibu dengan anak. Alhamdulillah ya Kak, maksudnya kita masih alhamdulillah dapat dukungan, terus kita menjalankan ibadah kita itu beliau walaupun beda agama tapi tetap mentoleransikan gitu ya Kak ya. Alhamdulillah. Iya. Soalnya aku bertanya begitu, uh, kebanyakan tuh Kak, kebanyakan itu mungkin kita jadi malas atau apa itu kan jadi dari keluarga itu banyak yang bermusuhan atau gak mendukung atau mendiamkan gitu loh Kak. Tapi nggak pernah mengalami gitu ya Kak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat Enggak. dukungan ya. Iya, nggak pernah Mbak. Halo Kak Erisa. Monggo yang mau bertanya. Masih setengah jam ya Mbak ya? Ya, Mbaknya mau bercerita apa? Maksudnya kakak tuh ada apa sih kayak kesimpulan atau untuk yang mau mualaf atau gimana gitu Kak? Cerita apa ya Mbak ya? Ya kalau terakhir saya dapat apa ya, pengalaman itu, saya itu apa ya, kok saya bingung. Itulah Mbak, intinya saya itu ditemuin bapak saya di mimpi, dan beliau itu sudah apa ya, percaya banget, dan mungkin itu pertanda buat apa ya, buat sana udah damai di sana, intinya udah bahagia di sana gitu Mbak. Alhamdulillah ya Mbak, syukur banget. Mungkin karena bapaknya bisa jadi karena mbaknya jadi mualaf atau gimana ya Mbak ya, bisa jadi ya. Jadi mengikuti gitu. Iya Mbak. Halo Kak Zudi. Halo Kak Zudi, ada yang ditanyakan Kak? Monggo di kolom komentar. Oh, nggak ditanyakan yang banyak nggak apa-apa Kak? Siap untuk menjawab. Apalagi ya Mbak ya? Belum, Belum. baru masuk. Ya mau Ya tanya kan apa, jalanan mungkin saya atau apa? Tadi kan belum menyimak sepenuhnya. maksudnya
Kak Judi, barangkali ada pertanyaan perjalanan Denita menjadi mu'alaf itu bagaimana atau gimana, terus eh, kayak apa ya, perasaannya Denita jadi mu'alaf atau gimana itu, monggo Kak ditanyakan. Sedang mengetik rupanya. Udah dapet. Udah dapat apa aja setelah mualaf, Den? Dapat hidayah, dapat rezeki, dapat apa ya? Dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya, Mbak ya? Apa, Mbak? Banyak sih, setelah jadi mualaf banyak banget yang didapat. Tidak terhitungkan. Kan kakak tadi bilang dapat hidayah. Hidayahnya itu seperti apa sih Kak contohnya? Hidayah apa ya, Mbak ya? Yaitu yang hidayah lewat mimpi, petunjuk lewat mimpi. Terus hidayah saya bisa menutup aurat, terus hidayah saya bisa apa ya? Kalau baca Quran saya belum bisa. Saya masih belajar. Terus apa lagi ya, Mbak ya? Udah sih itu aja, Mbak. Alhamdulillah. Halo Kak Tiara. Apalagi ya, Mbak ya? Oh, Mbak kalau mau cerita gimana? Cerita apa ya? Saya Ramadan tahun ini masih sendiri, Mbak. Belum ada yang menemani. Mau Sendiri ditemani pun. di Purworejo, Mbak? Mau ditemani di Purworejo kah, Mbak? Mau ditemani di Purworejo kah? Ke sini, ke sini aja yang adem. Nggak mau yang adem-adem, nggak kuat. Ah, nih soal hidayah, soal sendirian. Kan ada yang apa ya, pemikirannya kalau Islam itu dilarang pacaran. Apa tanggapan kakak? Ya, kalau saya untuk saat ini, saya tidak pacaran sih, Mbak. Tapi kalau dulu ya mungkin hilaf ya, Mbak ya. Saya pernah pacaran. Jujur saya pernah pacaran. Tapi setelah saya mengenal Cats Indonesia, saya mengenal Coach Indra, dan apa ya, membuat saya itu kayak memilih jalan hening, Mbak, buat sendiri, buat apa ya, apa-apa sendiri, ibadah sendiri, maksudnya nggak apa ya namanya, nggak berdua tapi mengundang rasa, ya mending sendiri aja sih, Mbak, memilih jalan hening. Memilih jalan hening. Memilih jalan hening itu sebenarnya bagaimana sih kak? Maksudnya eh, ya ya perjalanannya atau apa yang dilakukannya gitu. Ya, memilih jalan hening ya ini loh, Mbak, buat sendiri, tapi sendiri itu buat kita tuh memperkaya ibadah kita, memperkaya sholat kita, sholat sunnah terutama, dan berusaha sholat tepat waktu, yang 5 waktu, terus apa ya, menambah amal-amal lain, dan terutama juga ada kita berusaha sedekah ke orang lain yang lebih membutuhkan, gitu, Mbak. Perasaan kakak seperti apa sekarang? Maksudnya setelah memilih jalan hening sama sebelumnya itu ada perasaan tersendiri atau gimana sih kak? Ada perbedaan? Perbedaannya sangat-sangat signifikan. Ya, sebelum memilih jalan hening ya gimana ya, ibarat kata saya kan dulu pernah, ya itu
pernah itu. Terus ya ya udahlah buat memilih jalan yang buat sendiri, buat enggak apa ya namanya, buat menjauh dari sesuatu yang dilarang Allah, dikit-dikit lah Mbak. Soal sesuatu yang dilarang Allah, kalau menurut Mbak, yang mungkin yang Mbak sekarang pahami itu apa aja sih Kak, Mbak? Apa ya, saya belum tahu banyak ya, jangan tanyakan saya. Ya, Saya yang baru 4 tahun ini. yang sekarang Kakak itu menjauhi larangannya. Oh, mungkin kayak pacaran juga gitu ya Kak. Menutup Ya itu aurat. salah satunya. Iya, menutup aurat juga. Ya itulah Mbak. Jadi keinget itu loh Mbak, hafalan surat apa ya, Al-Isra ayat 32. Bagaimana tuh Kak? Aku lupa ya. Intinya tuh yang wala taqrabu zina. Aku lupa panjangnya. Takut salah. Atau gimana? Terus pas proses hafalan itu gimana gitu? Ya belum hafal semua sih Mbak, cuma surat pendek aja baru beberapa karena juga masih belajar. Belum nemu apa ya, belum nemu orang buat yang pas lah. Masih mencari dan insya Allah sudah ter apa ya, terketemukan. Sudah mendapatkannya, sudah Nah itu. yang cocok gitu ya Kak. Iya. Assalamualaikum Mbak Fitriana Alif dari Semarang. Selamat sore Kak. Monggo yang ditanyakan perjalanan saya menempuh hidayah. Asik. Di setengah jam ya Kak. Ada yang Iya. Mbak Fitri, kalau mau bertanya, monggo Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, Masya Allah, tabarakallah. Amin, ya Allah. Tanya apa Mbak? Mumpung ketemu di live Instagram. Ada pertanyaan nggak Mbak untuk perjalanan si Kak Denita, eh, Kak Denita mualaf gitu Kak? Ada pertanyaan nggak sih Kak? Kayak maksudnya kekepoan atau gimana gitu Kak? Monggo Mbak Kak Fitri, kalau ada yang ditanyakan. Ada Sana lagi Mbak hujan, Intan yang mau ditanyakan? Dalam? hujan Kak Den. Di sini Gerimis hujan. mengundang. Gerimis mengundang. Alhamdulillah. Nggak pakai versi si siapa? Mbak Rara Den. Pawang hujan. Enggak lah. Mbak Raranya jauh di sana. Di sini adanya Mbak Denita. Baik. Kalau untuk saat ini, kan kakak masih proses belajar tuh mengenal Islam. Kayak maksudnya gimana ya? Siapa eh, menuju, melangkah, mendaki lebih jauh. Bagaimana? Apa Mbak? Maksudnya kayak proses pendakian ini tuh sekarang itu
bagaimana Mas? Kayak masih tetap ngaji atau ke ustadz pondok atau gimana sih Kak? Atau belajar dari rumah sendiri atau ikut lembaga? Gimana Kak? Untuk saat ini. Untuk saat ini belum belajar ngaji, masih yaitu memperbanyak sholat, terus sholat 5 waktunya diusahakan tepat waktu, terus apalagi ya Mbak ya, sama ini belajar sama Afwan izin live ya, HP Lopet Hamazah, amin, terima kasih Mbak Fitian Alif. Terus juga masih ikut lembaga CAPS ini buat lebih mengenal Allah lah, sarana untuk mengenal Allah gitu Mbak. Lembaga CAPS, sarana untuk mengenal Allah. Apa aja sih Kak? Kok Kakak itu jadi mantep gitu untuk ya itu Mbak yang tadi saya tekankan lagi, yang semakin mengenal diri kita ya semakin mengenal Tuhan kita gitu Mbak, ditekankan lagi dalam kata-kata itu. Kalau bahasa Arabnya saya lupa, saya kekerjaya aja. Berarti poin utamanya tuh kita harus mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan. Itu ya Kak ya? Iya. Masih berapa menit Mbak? Masih setengah jam. Wow, Mbak Denita kalau mau share pengalamannya atau gimana, atau setelah di Cats Indonesia, Mbak E sampaikan. Apa ya Mbak ya? Ya, apa ya? Ya itu sih, kalau bermulanya kan saya dari SMK itu saya kan minta ke guru agama saya buat mensyahadatkan. Terus saya juga meminta ke Puspaga, Pusat Pemberdayaan Keluarga, buat mendampingi lah istilahnya, mendampingi ke KUA. KUA juga bukan ngurus tentang nikah aja Mbak, ngurus tentang pindah agama juga di KUA. Terus setelah Mbak? Begitu ya, iya, monggo. Iya, setelah di KUA saya juga ngurus di catatan sipil buat buat penggantian itu loh Mbak, agama di kartu keluarga, KTP gitu Mbak, dan masih banyak lagi. Kayak pas mualaf kayak kan ke KUA, catatan sipil, gini-gini berarti itu ngurus sendiri ya Kak? Kalau ke KUA didampingi itu Puspaga, kalau ke catatan sipil sendiri, karena kan emang saya pengennya nggak mau ngerepotin orang tua lah, sendiri aja bisa naik Grab. Dulu kan masih itu Mbak, masih belum pandemi, jadi kan langsung bisa datang ke catatan sipil. Kalau sekarang kan lebih mudah lagi. Soal kan prosesnya tuh termasuknya panjang atau cepet gitu Kak, proses-prosesnya jadi mualaf, maksudnya untuk surat, untuk ke KUA, untuk persyaratan dan lain-lain begitu. Kalau awal hidayah itu aku lupa, Februari 2018. Terus saya ini minta syahadat di SMK itu Oktober 2018. Berarti berapa bulan itu ya Mbak? Dari Februari ke Oktober. 8 ya Mbak? 8 apa 9 gitulah. 8 atau 9 bulan. Dan itu dalam 8 sampai 9 bulan itu benar-benar berjuang banget lah. Berjuang banget dalam artian itu saya benar-benar ya dimantapkan lagi sama Islam,
di apa ya, ya benturan mesti ada, setiap kehidupan kan mesti ada benturan juga. Terus apa ya, setelah 9 bulan itu kan Oktober sampai Desember kan saya masih diem. Terus akhirnya pas Desember itu baru saya bilang ke ibu sama saya itu loh mbak, apa sih, ngurus ke KUA pas tanggal 25 Desember. Ya Allah, pas Natal ya Kak ya. Iya, terus ya itu setelah ke KUA terus ada sertifikat mualaf, tapi kan pertamanya ada saksinya 2, terus ada kepala KUA-nya kalau nggak salah yang mensyahadatkan. Setelah itu saya dikasih sertifikat itu buat tanda kalau saya itu udah masuk Islam. Terus dibuat foto juga. Terus saya juga disuruh mandi besar karena kalau pindah keyakinan mungkin disuruh mandi besar biar suci lagi. Gitu sih mbak. Tadi Kakak kan membahas pas proses itu tadi benturan. Bagaimana sih Kakak menyikapi benturan itu? Ya, saya menyikapi benturan itu dengan saya dulu juga masih kecil juga, belum ada teman sharing. Pertamanya ya saya sering nangis lah mbak, karena nggak kuat lah. Terus akhirnya ada teman sharing itu, konselor dari Puspaga, saya juga konseling ke beliau, dikasih pencerahan, dikasih intinya dimantepin lagi, dipermudahkan semuanya gitu mbak. Dalam benturan-benturan itu kan banyak sekali, entah itu dari faktor internal atau dari eksternal, itu kan banyak dan tidak terhitungkan. Karena kan dari benturan itu Allah itu kayak menilai kita, seberapa berjuangnya kita sih di Islam, seberapa berjuangnya Denita sih buat memeluk agama Islam gitu. Ya. Alhamdulillah ya Kak. Iya mbak. Masih 20 menit. Kakak pertama mengenal Cats Indonesia itu dari mana sih Kak? Dari itu ikut webinar mindfulness, dan ternyata pematerinya itu Coach Indra Hanjaya. Masya Allah, pertama kali ikut saya masih plonga-plongo lah kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa ya mbak? Plonga-plongo. Apa sih mbak? Saya lupa. Gak paham intinya. Nah, nggak paham. Terus akhirnya ada kelas khusus nih di Cats Indonesia yang kelas Meta Healing itu selama 17 sesi ya. Kita ketemu di situ ya mbak ya. Ya. Selama 17 sesi, dan itu benar-benar kayak menggugah, membuka hati saya, dan saya benar-benar bersyukur lah dikenalkan sama Allah lewat Cats Indonesia ini, ketemu Coach Indra. Terus belajar banyak dari beliau, pokoknya belajar banyak lah, nggak bisa terhitungkan belajarnya. Belajar psikologi juga sama beliau, saya kan juga dari psikologi. Alhamdulillah. Di 20 menit. Sinyal ya mbak ya. Iya. Putus-putus kah? Iya tadi hitam. Apalagi mbak yang mau ditanyakan, monggo. Buka puasa masih lama mbak. Menunggu azan maghrib. Menunggu azan maghrib.
Apalagi Mbak, kayak mau ditanyakan atau masih kepo dengan saya? Bisa ditanyakan. Kalau kan kakak tuh udah masuk ke udah di terapi, udah gini-gini. Itu sama sebelumnya Mas Teh, setiap orang itu kan kita nggak tahu tuh masalah setiap orang itu beda-beda. Ada trauma kah, ada ketakutan, atau mungkin tahu. Oh Tapi Mbak, nggak dengar, putus-putus. oh maaf sinyal mungkin ya. Karena setiap Iya. orang eh, memiliki masalah sendiri tuh Kak. Kayak trauma atau kekosongan, kehampaan atau gimana. Kalau Kakak tuh sebelumnya ada tentang kayak masalah itu atau enggak, terus setelah mengikuti konseling, ikuti terapi di Catch Indonesia itu ada perubahan apa enggak sih Kak? Kalau masalah saya tidak bisa menceritakan ya Mbak. Nanti personal aja. Karena ya itu Ini privasi saya lah Mbak ya. maksudnya ada perbedaan kayak ada perubahan nggak sih, perkembangan nggak sih dari yang Oh, kenal Cats dengan sesudah. Jadi kayak kita sebelumnya hampa, jadi memiliki makna, atau dari kita trauma akhirnya terobati, damai, atau gimana gitu. ya kalau sebelumnya ya jelas pasti saya tidak punya tujuan buat ke arah ke depan. Terus akhirnya dengan mengenal kids ini ya saya bisa apa ya namanya, tahu lah tujuan saya ke depan tuh buat apa, tujuan hidup saya buat apa, gitu sih Mbak. Tujuan kakak tuh apa sih? Tujuannya adalah ya buat hidup kembali kepada Allah lagi. Semua dikembalikan ke Allah ya kak ya. Pas Iya. kan. Halo Kak Amal. Selamat bergabung Kak Amal. Amal. Bukan Go, Amel ya. Amal. Amel saya. Amel. Monggo Mbak Amal, ada yang bisa ditanyakan? Tentang perjalananmu Alaf. Selamat bergabung Mbak Ninda. Selamat sore. Hello my best friend. Wow. Lagi nih Mbak, masih 10 menit lagi. Uh, harapan Mbak ke depannya itu seperti apa sih? Maksudnya, aku ingin jadi manusia yang seperti apa? Yang seutuhnya. Hadir utuh, sadar penuh. Itu yang masih tak ingat-ingat dari coach saya. Hadir penuh, sadar utuh. Betul nggak Mbak? Itu perjalanannya gimana? Maksudnya, kita harus bagaimana? Ya dengan apa ya,
utuhnya kita ya dengan semakin kita tahu diri kita, semakin kita semakin mengenal diri kan semakin kita tuh bisa mengetahui apa sih yang ada dalam diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, terus kita bisa mengkonvert kekurangan kita dengan kelebihan kita, terus kita bisa selain mengenal juga lebih tahu lah, lebih paham apa yang diri kita butuhkan, diri kita nggak butuhkan gitu. Masya Allah. Paham, lebih memahami lagi ya Kak tentang diri, terus lebih menebar kasih, menjadi malaikat-malaikat cinta. Amin. Kalau harapan Mbak kan udah mengenal Gates Indonesia tuh. Seperti apa sih kayak keinginan Mbak Gates Indonesia itu gimana harapannya? Apa ya Mbak ya, harapannya ya semoga semakin dilancarkan, semoga Gates Indonesia semakin berjaya, semoga ya pokoknya semoga yang baik-baik aja lah Mbak. Terima kasih Mbak doanya, amin. Buat ini aja Mbak, buat kesimpulannya aja dari semuanya, kan banyak banget itu tadi yang ditanyakan, kesimpulannya bisa 10 menit lah. Gini Mbak, kayak kesan-kesannya Mbak selama perjalanan ini tuh, perjalanan selama dari 0 sampai sekarang. Mbak? Dan perjalanan Mbak dari 0 sampai sekarang itu bagaimana, dan pesan-pesannya untuk yang ingin mu'alaf, kan mungkin ada tuh Kak yang ragu-ragu atau masih bingung mau mu'alaf atau gimana tuh. Ya pertama dari diri kita sendiri dulu sih Mbak, buat mantapkan hati kita, terus kita minta petunjuk sama yang di atas, terus kalau udah minta petunjuk sama yang di atas, terus kita berusaha semaksimal mungkin belajar dalam artian belajar kita tuh semakin memahami yang memahami Islam lah, mengenal Islam, memahami Islam, terus belajar apa sih yang ada di Islam yang belum saya ketahui, yang belum kita ketahui. Terus semakin belajar kan kita semakin tahu, semakin intinya semakin bisa, ya yang penting itu kita semakin belajar semakin bisa mengamalkan lah. Itu dari Coach Jaya yang pesan-pesannya itu yang itu intinya dapat ilmu sedikit, walaupun sedikit kita tuh harus diamalkan walaupun itu ilmunya sedikit banget. Masya Allah. Yang pertama harus dari diri sendiri ya Kak. Iya benar, dari diri sendiri. Halo Kak Vina, Kak Rizal. Monggo Mbak Vina kalau mau dipertanyakan, gimana sih kisahnya Denita? Alaf. Mumpung masih berapa menit Mbak? 9 menit. Mbak Vina kan biasanya sok kepo-kepo ini. Monggo Mbak kalau tanya tentang perjalanan mu'alaf si Denita, Mbak Denita. Atau enggak ini aja Mbak, langsung buat kesimpulan. Diceritakan saya dari awal sampai akhir.
Iya, maksudnya itu loh kesimpulan saya itu ternyata seperti ini gitu. Buat menginspirasi. Mbak Vina, kalau masih ada ditanyakan, monggo. Mbak Dinita, jadi alhamdulillah ya selama maksudnya dulu mungkin belum masih mencari-cari apa kayak kita ngejalanin kita beribadah, tapi kita apa yang salah, terus kita masih bingung, kita masih belum klik gitu, ya kan Kak? Tapi sekarang udah alhamdulillah Kakak udah bermualaf menjadi Islam dan semoga Kakak dan menjadi mualaf lebih damai, lebih tenang, lebih mengenal diri Kakak sendiri, lebih paham dan lebih mendekat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini kurang 5 menit. Ini Kak, sebelum saya tutup, sebelum live ini tutup, beberapa informasi yang hari ini ada agenda, Kak. Jadi hari ini tuh selain panca olah sore ini gitu, kan panca apa namanya ngolah ini setiap 2 hari sekali, dan itu untuk dan ini akan ada 3 sesi lagi. Jadi ditunggu aja informasi-informasi lebih lanjutnya di Cats Indonesia. Terus selamat ini selamat alhamdulillah selamat Hari Kartini untuk semuanya. Bertepatan nih loh Kak, Hari Kartini, Hari Perempuan Indonesia. Wih, mantap Kak perjuangannya. Kakak juga harus itu dong, apa apa ya namanya ya, kayak perjuangannya Ibu Kartini tuh harus diterapkan. Iya, jadi garda terdepan. Ya, dalam rangka memperingati ini, malam ini akan diadakan program Suluh Nusantara yang akan menggali khazanah pemikiran dan spirit perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti acara tersebut, monggo dilihat di daftar di tweet di Cats Indonesia. Ketiga, bagi teman-teman yang ingin merefresh diri serta melakukan transformasi diri untuk menggapai hidup yang lebih baik di segala aspek, saya informasikan bahwa di tahun 2022 ini kita akan mengadakan program Meta Healing Retreat bersama Panca Olah Mitos yang akan secara offline dilakukan di Yogyakarta. Jadi untuk program itu kita lihat saja apa namanya
informasinya lebih lanjut itu akan ada di Instagram Cats Indonesia atau di media sosial lainnya itu akan disampaikan atau langsung aja di web Cats Indonesia juga boleh. Siap, Mbak. Insya Allah ikut. Itu segera mendaftar agar mendapat tempat. Soalnya itu penting loh Kak. Itu akan Iya, lebih memaknai. Iya, Mbak. Untuk pesannya sebelum diakhiri mungkin ada Kak? Belum dulu. Cukup, Mbak. Terima kasih untuk sore hari ini. Semoga Kak Dinda lebih menjadi diri pribadi yang lebih baik lagi, lebih mengenal, Amin. lebih cinta, Amin. lebih Amin. kan diri kepada Allah dan tahu tujuan, Amin. tidak terombang-ambing lagi dan menjadi malaikat. Amin. Amin. Sekian, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Intan. Sama. Izin